Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Kembali lagi di program khusus mentoring 30 hari tuntas asam lambung, mager, dan juga anxiety. Setelah kemarin ya teman-teman, kita masuk di Formula 1 di metode shifting mindset ini. Dan sekarang di formula yang kedua ya, kita akan masuk di satu formula shifting mindset yang saya sebut dengan shifting set atau mengalihkan pikiran ke samping ya. Bahasa mudahnya seperti itu ya. Nah, di sini nanti akan ada 3 shifting set yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya. Tapi di formula yang kedua ini saya ingin membantu teman-teman untuk memvalidasi gitu ya, apakah benar bahwa cara kerja otak teman-teman ya itu sama dengan apa yang saya sampaikan di materi yang sebelumnya ya. Maka di sini sudah ada sebuah bagan yang teman-teman bisa lihat di layar ya, bahwasanya otak manusia pada umumnya, otak saya, otak Anda gitu ya, ketika ada masalah dan ketika ada problem dan juga solusi, itu sebenarnya ada satu di pikiran kita ini, di kepala kita ini gitu ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, saya ingin mengutip sebuah ayat yang luar biasa ya teman-teman, yaitu ada di surat Al-Insyirah ayat ke-5 di dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan ya. Nah, dalam konteks ini ya teman-teman, kesulitan itu akan saya anggap sebagai sebuah problem atau masalah. Kemudahan itu akan saya sebut sebagai sebuah solusi ya. Bahkan Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa beserta kesulitan itu sudah ada kemudahan gitu ya. Artinya sudah ada solusinya. Masalah sebesar apapun sudah ada solusinya. Sakit separah apapun sudah ada obatnya. Dan Allah yang menyampaikan seperti itu sendiri gitu ya. Bahwa ketika ada sebuah permasalahan, ketika ada orang sakit itu sudah dikasihkan obatnya. Nah, permasalahannya, kenapa ketika kita sudah merasa sudah melakukan berbagai macam pengobatan tapi belum mendapatkan hasilnya dengan signifikan? Sekali lagi ya teman-teman, karena kira-kira nih ya, apakah sakit yang kita derita dengan sebabnya itu sudah matching dengan solusi yang kita ambil selama ini? Nah, di formula kedua ini saya akan bantu teman-teman untuk melihat sebenarnya solusi yang teman-teman lakukan selama ini apakah sudah benar-benar sesuai sih. Nah, nanti akan kelihatan ya teman-teman semuanya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya, artinya apa? Sebenarnya di dalam kepala kita ini, ketika kita sakit, itu sudah tahu bahwa ada obatnya. Ya, sudah tahu. Ketika ada masalah, sudah tahu ada solusinya. Cuman permasalahannya adalah, karena cara kerja otak kita adalah terlalu fokus ke masalah, ya, maka yang kita pikirkan di sini, yang mendominasi pikiran kita, itu adalah masalah, adalah sakit, adalah rasa cemas, rasa frustasi, keluhan, sesuatu yang semuanya serba negatif, ya. Dan kita tidak memberikan ruang di pikiran kita ini untuk memikirkan how to solve the problem atau bagaimana cara menemukan solusinya, ya. Kenapa? Wajar sih sebenarnya, karena pikiran kita ini sudah penuh dengan masalah, sudah penuh dengan rasa sakit yang selama ini kita alami, sudah penuh dengan keluhan-keluhan dan berbagai macam hal negatif yang masuk ke dalam pikiran kita. Lalu, cara ini ya, bagaimana bisa membantu teman-teman semuanya untuk sedikit memberikan ruang di kepala agar bisa memikirkan solusinya. Simple, teman-teman ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ya, bahwa silakan letakkan problem teman-teman atau masalah teman-teman ya, itu keluar ya dari pikiran teman-teman. Jadi tulis saja semuanya di workbook action plan ini ya, problem yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Ya, tulis semuanya, keluarkan semuanya, ya. Jangan sampai ada yang masih difikirkan, ya. Jadi keluarkan, tuliskan semuanya, ya. Kemudian setelah itu, barulah teman-teman baca ulang dan lihat lagi, ya, problemnya seperti apa. Pasti nanti teman-teman akan menyadari bahwa solusi yang teman-teman lakukan selama ini kurang sesuai atau tidak tepat, gitu ya. Kenapa? Karena problem yang terjadi pada teman-teman, rasa sakit yang dihadapi gitu ya, sebenarnya sudah ada solusinya dan kita tahu kok solusinya. Tapi karena solusinya tidak tepat ya, akhirnya problem itu masih ada di dalam pikiran atau di dalam kepala kita dan kita masih merasakan problem atau masalah tersebut atau rasa sakit tersebut gitu ya. Nah, secara sederhana ya teman-teman, kalau saya pribadi yakin bahwa sebenarnya solusi terbaik ya
itu erat kaitannya dengan sebab kenapa masalah itu terjadi, ya. Jadi sebabnya apa? Biasanya sudah ada solusinya di situ. Saya kasih contoh sederhana ya, teman-teman. Ibaratkan di desa teman-teman itu sering banjir gitu ya. Nah, setelah dicek banjir ketika hujan deras ya terjadi gitu ya. Itu kenapa? Ternyata banyak tumpukan sampah di sekitar daerah selokan di situ gitu ya. Nah, untuk menghilangkan banjirnya atau meredakan airnya ya karena menggenang tadi, maka warga di sekitar lokasi tersebut bergotong royong untuk mengambil sampahnya. Diambilin semua yang ada di selokan. Dari gambaran ya teman-teman semuanya. Kemudian ternyata besoknya itu hujan deras lagi. Dan ternyata masih banjir lagi. Sebabnya apa? Sebabnya sama. Sampahnya juga masih ada di situ juga. Masih menumpuk di selokan itu juga. Yang terjadi apa? Warga gotong royong lagi untuk mengambil sampahnya. Solusinya ada nggak? Solusinya ada. Tapi solusi yang dilakukan adalah solusi tindakan setelah masalah itu terjadi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita menemukan atau melihat solusi pencegahannya? Seperti apa? Gitu ya. Contohnya, oke, artinya agar tidak terjadi penumpukan sampah di selokan, maka kita meminta warga yang sering buang sampah di situ untuk tidak membuang sampah di selokan. Kita buang sampahnya di ada tempat sendiri gitu ya, disediakan tempat sendiri dan buangnya di tempat sampah yang sudah dipersiapkan gitu ya. Maka dengan cara seperti itu tidak akan terjadi penumpukan sampah ketika hujan deras dan tidak mengakibatkan banjir. Cuman permasalahannya adalah, nah ini yang unik ya teman-teman. Orang-orang di sekitaran situ nggak terbiasa buang sampah di tempat sampah. Mereka sudah terbiasa buang sampah di selokan. Mereka lebih asik memikirkan solusi setelah kejadian. Ya udahlah, kalau banjir ambil sampahnya kita buang lah. Kita ambil sampah di selokan kita buang. Tapi mereka tidak aware gitu ya atau tidak sadar ya bahwa tindakan mereka untuk membuang sampah di tempat sampah itulah yang nanti justru tidak membuat mereka pusing harus bergotong royong harus setiap waktu ketika banjir mengutin sampah yang ada di selokan. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Ya, artinya apa? Solusi terbaik dalam sebuah permasalahan yang terjadi itu rata-rata akan didapatkan ketika kita sudah tahu sebabnya apa. Dari permasalahan banjir tadi, kita sudah tahu nih bahwa sebabnya adalah orang-orang tersebut suka buang sampah di selokan. Maka yang perlu kita lakukan adalah menghimbau kepada orang tersebut agar tidak buang sampah di selokan lagi. Tapi apakah sesederhana itu? Apakah semudah itu kita menyampaikan ke mereka dan kemudian mereka nggak akan buang sampah di selokan? Ternyata tidak. Mereka masih saja buang sampah di selokan. Kenapa? Simpel teman-teman. Karena sudah jadi kebiasaan. Yang gampang aja, yang instan aja, yang cepat aja gitu ya. Apa yang terjadi? Ya sudah, mereka akan mengalami masalah yang sama berkali-kali dan berulang-ulang. Maka yang paling penting adalah kita memberikan edukasi dan menyadarkan kepada orang-orang tersebut agar tidak buang sampah di selokan dengan berbagai cara, ya. Seperti itu. Nah, sama dengan kondisi sakit yang dialami teman-teman. Ya, selama ini teman-teman selalu fokus kepada solusi setelah kejadian terjadi. Kalau aku kambuh, aku harus ngapain ya? Kalau dadaku sesak, aku harus ngapain ya? Kalau tenggorokannya lengket, lidahnya pahit, aku harus ngapain ya? Kalau kepala keringan, aku harus ngapain ya? Rata-rata itu adalah solusi yang teman-teman mau lakukan ketika ya permasalahan itu sudah terjadi. Tapi pertanyaan dasarnya adalah apakah pernah teman-teman memikirkan ya kenapa itu selalu terjadi dan selalu kambuh lagi? Sesuatu yang selalu berulang kayak permasalahan banjir tadi ya, itu pasti ada sebabnya, nggak mungkin enggak. Karena itu udah sunatullah, itu hukum alam gitu ya, ada sebab ada akibat. Nah, sebab kenapa teman-teman selalu kambuh itu apa? Ya, ternyata karena kartu peso bagusnya masih terbuka. Ternyata ada sebab lain gitu ya. Karena pola pikirnya nih yang sering stres, sering emosian gitu ya. Kemudian pola makannya yang dijaga, cara makannya yang sering kecepetan, cara makannya terburu-buru gitu ya. Kemudian pola hidupnya berantakan, pagi sering ke kantor atau berangkat kerja terburu-buru gitu ya. Jadwalnya berantakan, agendanya nggak karuan. Nah, seperti itu teman-teman. Itu sebabnya. Maka jika kita sudah tarik garis lurus ke dalam gitu ya, ke belakang lagi, sebabnya apa? Kita benahin dulu sebabnya, ya. Maka gejala-gejala yang teman-teman rasakan itu pasti jauh akan berkurang. Kemudian pengobatan yang teman-teman lakukan juga akan bekerja dengan lebih maksimal, lebih optimal. Karena pada dasarnya, ya, pengobatan yang teman-teman lakukan itu hanya menyelesaikan permasalahan saat itu, ya. Hanya meredakan sakitnya, meredakan gejalanya, belum menuntaskan sebab sakitnya. Paham ya di sini ya teman-teman ya. Maka apa yang jadi sebab sakitnya? Nah, inilah yang harus ditemukan terlebih dahulu. Maka di sini saya minta teman-teman menulis di workbook action plan ya. Di sini semuanya
ditulis saja ya. Apa saja masalah yang dialami oleh teman-teman, kemudian solusi yang sudah teman-teman lakukan selama ini ya. Misalkan nih konsumsi madu A, B, C, tulis semuanya. Kalau perlu mereknya juga nggak apa-apa ya. Tulis semuanya. Kemudian teman-teman tulis juga ya di buku, di workbook action plan ini ya. Solusi yang menurut teman-teman belum pernah dilakukan. Contoh nih, misalkan ya, oh ternyata selama ini teman-teman belum bisa mengelola pola pikir nih. Selama ini teman-teman belum bisa untuk mengerem atau menghentikan shifting brake-nya gitu ya. Penyebab kecemasannya. Oh ternyata selama ini teman-teman belum bisa mengelola pola makannya. Belum tahu bagaimana cara makan yang bagus. Oh ternyata masih salah makan. Ya, itu ditulis semuanya. Kenapa? Karena nanti kita akan validasi semuanya di formula yang ketiga ya, teman-teman. Apakah benar sakit teman-teman dikarenakan apa yang teman-teman belum tulis tadi, ya? Karena sebab sakitnya itu erat kaitannya dengan solusi yang belum pernah teman-teman lakukan. Biasanya seperti itu, ya. Maka di sini di formula 2 ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat sederhana kepada teman-teman semuanya. Saya ingin membawa teman-teman untuk bisa memilah ya antara masalah dan juga solusinya. Ya, jadi kalau masalah kita ada di sini, kita letakkan semua di kertas. Silakan teman-teman tulis. Kemudian tulis juga solusi yang sudah pernah dilakukan, ya. Kemudian tulis juga solusi yang belum pernah teman-teman lakukan selama ini, gitu ya. Maka nanti akan kelihatan, teman-teman, ya. Apakah benar nih solusi yang teman-teman lakukan selama ini? Apakah udah tepat atau ternyata belum tepat? Apakah solusi itu sudah menyelesaikan sebab sakitnya, gitu ya? Karena memang sebenarnya antara kesulitan dan juga kemudahan atau masalah bersama solusi atau sakit bersama obatnya gitu ya, itu sudah ada. Tapi apakah obatnya sudah tepat ya? Kenyataannya mungkin belum. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih sebab sakitnya apakah sudah terselesaikan, sudah dituntaskan gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman tulis di workbook action plan. Gitu ya teman-teman. Silakan ditulis ya sakit yang dialami teman-teman atau problemnya, gejala-gejala yang sering kambuh seperti apa, contohnya ada di workbook action plan juga. Kemudian solusi yang sudah dilakukan apa, contohnya juga ada. Solusi yang belum pernah dilakukan apa, contohnya juga sudah ada. Silakan kerjakan semuanya teman-teman, dan setelah selesai silakan checklist di workbook action plan juga, dan kita lanjut di materi yang berikutnya. Di materi ini saya harap teman-teman sudah mulai paham ya bagaimana cara memilah antara masalah dan solusi. Ini berlaku ketika teman-teman dalam keadaan apapun, bukan hanya keadaan ketika sakit mau proses penyembuhan ya. Ada masalah sebesar apapun, ada kendala sebesar apapun, bisa melakukan cara yang sama ini. Jadi keluarkan masalah itu dari pikiran teman-teman, letakkan di tempat lain, tulis di papan tulis kah, tulis di kertas kah, atau dimanapun itu, baru teman-teman pandang masalah itu. Karena satu hal yang sederhana teman-teman, Albert Einstein juga pernah menyampaikan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan ya sebuah masalah yang terjadi dengan cara yang sama dan di waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena fokus pikiran kita pasti masih ke masalah tersebut. Maka teman-teman di mentoring batch 2, batch 3 yang kemarin ikut gitu ya, yang sudah terbiasa ketika ada masalah, sakitnya datang, sensasinya datang, kemudian fokus ke solusinya, mereka udah gak merasa cemas lagi teman-teman. Biasa aja. Ya udah datang aja nggak apa-apa, aku udah punya solusinya kok. Akhirnya mereka melakukan solusinya dan gejala itu hilang, gejala itu reda, nggak ada masalah sama sekali. Jadi nggak ada masalah besar, ketakutan, kecemasan, takut mati bahkan gitu ya, udah nggak mereka rasakan lagi. Karena mereka sudah tahu bagaimana cara meresponnya, yaitu fokus ke solusi, bukan memikirkan masalahnya terus. Gitu ya teman-teman semuanya. Silakan dilanjut dan kita jumpa di materi yang selanjutnya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.